Dua mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, UMS Rapang, menjalani ujian seminar proposal yang berlangsung di lantai 2 gedung FISIP UMS Rapang. Mahasiswa pertama Zul Inayah Yusuf yang mengangkat judul Peran Mitra Citra Televisi Ajata Pareng dalam Tata Kelola Citra Daerah. Studi kasus di Sidenreng Rapang. Zul Inayah memaparkan program di hadapan pembimbing dan penelaah masing-masing Haji Irwan SIP MAP sebagai pembimbing 1, Herudin Syarifuddin SIP MAP pembimbing 2, dan penelaah Dr. Andes Haji Ahyarudin Hakim MAP. Ini layak untuk karena saya memilih judul ini karena peran Mitra Citra Televisi Ajata Pareng memiliki peran strategis dalam bentuk citra positif Kabupaten Sidenreng Rapang. Namun perannya belum optimal dan belum banyak diteliti. Dan bagaimana ujiannya? Ujian saya hari ini ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah tidak. Sudah terbiasa? Enggak juga. Apanya? Koreksinya dari tinjauan pustaka harus ada di daftar pustaka. Jadi targetnya bagaimana? Rampung selesai. Apa? Target? Insya Allah Maret 2026 sidang hasilnya. Sementara mahasiswa kedua adalah Ardi Sanjaya. Jurnal yang ia angkat adalah pengaruh program bantuan iuran BPJS Kesehatan terhadap penurunan catastrophic health expenditure di Desa Simpang Mangu, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenreng Rapang. Ardi diuji oleh masing-masing pembimbing 1 Haji Irwan SIP MAP, pembimbing 2 Sandi Lubis SIP MAP dengan penelaah Dr. Sapri Esos MSI. Ardi berharap jurnal yang ia angkat membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sidrap. Jadi alasan saya mengambil judul tersebut karena saya melihat keadaan sosial ekonomi khususnya di Desa Simpang Mangu perlu menjadi perlu menjadi bahan evaluasi khususnya pada tingkat layanan kesehatan. Jadi saya ingin meneliti pengaruh besar PBI khususnya BPJS Kesehatan terhadap penurunan catastrophic health expenditure, yaitu penurunan tingkat pengeluaran untuk layanan kesehatan pada keluarga penerima manfaat PBI terhadap biaya pengeluaran sehari-harinya. Sementara Kaprodi Ilmu Pemerintahan Sandi Lubis mengungkapkan UMS Rapang menyediakan 2 jalur, yakni skripsi dan non-skripsi. Masing-masing memiliki kelebihan. Untuk jalur non-skripsi dinilainya lebih praktis. Pada hari ini tanggal 4 November 2025, mahasiswa kami atas nama Zul Inayah dan Ardi Sanjaya telah melakukan seminar proposal dengan mengambil jalur non-skripsi. Nah, di kampus ini memang menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk penyelesaian studi dengan metode skripsi maupun non-skripsi ataupun dengan model prototype. Nah, non-skripsi ini memang kita orientasikan bagaimana mencetak peserta didik yang kompeten pada wilayah riset khususnya melalui publikasi atau jalur publikasi artikel ilmiah. Nah, standarisasi yang kita pakai dalam metode non-skripsi ini tentu memiliki standar yang berbeda dengan skripsi karena luaran atau publikasi yang kita targetkan adalah minimal Sinta 4 ataukah yang paling kita anjurkan adalah Sinta 3 karena memang adik-adik kita sudah bekali di mata kuliah untuk bagaimana menulis melalui jalur-jalur non-skripsi sehingga nanti ketika mereka menyelesaikan penelitian mereka langsung membuat naskah manuskrip artikel yang akan mereka langsung submit ke jurnal tujuan. Nah, ini tentu kita berharap dengan adanya jalur non-skripsi ini mahasiswa bisa lebih fleksibel, bisa lebih cepat untuk menyelesaikan studi sehingga target-target mereka ke depan bisa lebih bisa terrealisasi dengan cepat dan bisa menyelesaikan studi secara tepat waktu. Untuk respon mahasiswa terkait itu, dua pilihan itu seperti apa? Sebenarnya respon mahasiswa banyak beragam, cuman memang mereka masih menyesuaikan karena mungkin baru 2 periodisasi kita lakukan jalur non-skripsi ini, tetapi memang antusias mahasiswa untuk mencoba tantangan baru
semakin besar sehingga banyak mahasiswa juga yang memilih jalur non skripsi. Seperti kemarin kita beberapa khususnya di mahasiswa FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah menerbitkan jurnal terakreditasi Sinta 3 dan Sinta 4 melalui jalur non skripsi, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang selesai pertama itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang memilih jalur non skripsi ini. Memang lebih efektif jalur non skripsi itu? Sebenarnya dari efisiensi, kalau efektif sebenarnya baik skripsi maupun non skripsi sebenarnya efektif. Cuman mahasiswa lebih fleksibel karena selain laporan penelitian yang lebih singkat dengan durasi waktu yang lebih padat, sehingga mahasiswa bisa lebih cepat untuk menulis artikel. Sehingga kalau jalur non skripsi ini bisa dipilih oleh mayoritas mahasiswa, maka kita bisa mendorong mahasiswa untuk lebih cepat dan tepat waktu untuk menyelesaikan studi dibanding dengan skripsi yang mungkin laporan penelitiannya ataukah model penulisannya itu mungkin memakan waktu yang banyak, apalagi juga ada standarisasi dari dari kampus yang kalau skripsi harus minimal halamannya berapa dan sebagainya. Ujian proposal 2 mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP UMS Rapang ini menjadi yang pertama untuk angkatan tahun 2022.